Buku Daniel yang sama yang kita baca sebelumnya yang berbicara tentang Irma juga berbicara tentang Ismail dan dia berbicara tentang Esaf, berbicara tentang Gog, Magog dan akhir zaman. Ini adalah nubuat Nebukadnezar yang terkenal. Daniel sang nabi memberitahunya bahwa dia akan menjadi raja terkuat hingga kedatangan Mashiach. Ada banyak ramalan menarik tentang hari-hari Mashiach yang penuh misteri. Salah satu yang paling signifikan adalah Milchemet Gog Magog, perang besar Gog dan Magog, yang melibatkan Yishmael dalam konflik besar. Yang pada intinya adalah Islam dan Sab yang mencakup seluruh kekristenan dan Katolik, yang pada intinya berarti 90% dunia atau mayoritas dunia akan berhadapan langsung. Mereka akan bertarung. Pertama mereka akan bertarung satu sama lain. Akan terjadi perang nuklir, akan menjadi perang yang mengerikan. Nabi Zakaria menggambarkan perang ini pada dasarnya seperti bagaimana Anda akan menggambarkan perang nuklir. Dia mengatakan mata akan meleleh seperti cairan keluar dari wajah seseorang, kulit akan meleleh dan sebagainya. Ini pada dasarnya adalah perang nuklir. Arizal meramalkan perang yang berlangsung hanya 9 menit, sesuatu yang mustahil di zamannya namun sangat mungkin terjadi sekarang. Mereka menggambarkan perang nuklir dan kekacauan luar biasa yang melebihi semua perang sebelumnya dalam sejarah manusia, kecuali pertempuran epik antara Amalek dan Am Yisrael di padang gurun yang penuh gejolak. Midrash menyebutkan perang antara Amalek, bangsa Amalek dan Am Yisrael. Dikatakan bahwa ini adalah perang terbesar dalam sejarah, bahkan lebih besar dari yang akan terjadi pada Gog Magog. Dan alasannya adalah karena itu adalah perang spiritual. Amalek memiliki berbagai penyihir yang mengetahui siapa yang ditakdirkan untuk mati dan siapa yang tidak. Jadi mereka hanya mengirim tentara yang mereka tahu tidak bisa mati. Menurut pengetahuan mereka, Yehoshua harus menjaga semua orang tetap hidup. Namun masalahnya adalah bahwa hal ini tidak sesuai dengan realitas perang yang sebenarnya. Konflik selalu membawa risiko dan korban. Matahari harus terbit. Itulah cara mereka tetap hidup. Jadi pada dasarnya Yehoshua harus berdoa kepada Hashem agar Hashem menahan matahari. Salah satu mukjizat yang terjadi selama perang ini adalah Hashem menahan matahari di langit khusus untuk Yehoshua untuk waktu tambahan. Ini adalah perang besar yang melibatkan kekuatan spiritual di luar cakupan percakapan kita. Intinya perang Gog dan Magog akan dimulai antara Yishmael dan Esaf. Setelah bertarung dan saling mengalahkan, mereka akhirnya akan berhenti dan menyadari bahwa seluruh perang ini sebenarnya tentang Yerusalem. Memutuskan bahwa semua tentang Yerusalem. Siapa yang salah? Ini adalah kesalahan orang Yahudi, jadi mereka berdua berkumpul bersama dan berperang melawan Am Yisrael. Mereka menaklukkan Am Yisrael. Dan pada dasarnya salah satu nubuat besar mengatakan dalam Gemara, dikatakan dalam Zohar, dikatakan juga dalam Tanakh sendiri. Mereka akan menaklukkan Israel, dikatakan selama 9 bulan mereka mengambil alih selama 9 bulan. Ini yang dikatakan Obama dalam mimpinya dan mengambil alih. Ya, lalu Mashiach datang membawa banyak perubahan dan kejadian-kejadian lain mengikutinya. Intinya tidak ada perdamaian dengan Yishmael atau Esaf. Yang ada hanyalah perang yang terus berlanjut. Hanya Mashiach yang bisa membawa perdamaian sejati. Tapi itu pun setelah mengalahkan semua pihak yang terlibat terlebih dahulu. Pertama, orang jahat akan dihancurkan tanpa ampun. 2/3 dunia mati seketika, 1/3 sisanya diuji seperti emas murni. Keluarga saya telah lama berbisnis emas, jadi saya paham. Terkadang ada orang yang mencoba menjual emas palsu yang sangat mirip asli. Bagaimana cara mengujinya? Sederhana. Kita menaruh asam pada emas itu untuk membuktikan keasliannya. Bayangkan, misalnya mau tahu bahan kimia pada emas untuk mendeteksi kepalsuan. Jika palsu langsung terlihat. Hashem berkata pada Nabi, aku akan menguji 1/3 terakhir orang Yahudi yang saleh, baik yang hijau maupun yang tersisa. Aku akan menguji mereka seperti Anda menguji emas. Tetap religius itu sulit. Anda akan dikejar oleh misionaris, orang Islam, iblis, Amalek, dan lainnya. Keraguan, masalah keuangan, dan kesehatan juga akan menghampiri. Semua ini berusaha memalingkan Anda dari keyakinan. Godaan dan tantangan akan menguji keimanan Anda. Tetaplah di jalan yang benar bersama Hashem.
Jauhi hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, karena itu akan menjauhkan Anda dari tujuan hidup. Tidak ada kedamaian sejati di luar jalannya. Ismail, Esaf, dan lainnya, sebagian bertahan, sebagian tidak. Mayoritas tidak akan bertahan dalam ujian ini. Hanya yang teguh akan menemukan keselamatan. Sebagian besar dunia tak akan selamat, bukan karena kami ingin hal buruk, tapi karena mereka jahat dan melawan Tuhan. Hanya sedikit yang saleh akan selamat, termasuk orang Yahudi. Jika Anda jahat, Anda dalam masalah, perbaikilah sebelum terlambat. Investasi terbesar adalah berinvestasi dalam Kiruf. Saya mendorong Anda membuka hati dan dompet untuk mendukung tujuan ini dengan berdonasi. Anda membantu orang lain dan membuka pintu berkah ilahi dalam hidup Anda dengan menempatkan anak-anak Hashem di jalur yang benar. Mari membuat perbedaan bersama, satu orang pada satu waktu. Terima kasih, semoga Hashem memberkati semua sponsor dan mengembangkan organisasi Be'ezrat Hashem.